Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita hari ini akan belajar lagi tentang matematika lagi ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk kali ini kita akan mempelajari tentang ini, sistem persamaan linier dua variabel. Masih ingat ya kalian tentang sistem persamaan linier dua variabel atau disingkat dengan SPLDV. SPLDV ini pernah kalian pelajari di waktu kalian SMP, SLTP ya. Nah, sistem persamaan linier dua variabel ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ada suatu permasalahan seperti ini. Pada suatu hari, Ayu dan Dini bersama-sama pergi ke pasar membeli mangga dan jeruk. Ayu membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga Rp40.000. Sedangkan Dini membeli 3 kg mangga dan 4 kg jeruk dengan harga Rp85.000. Berapakah harga 1 kg mangga dan 1 kg jeruk? Bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan ini? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini kalian bisa menggunakan metode-metode penyelesaian dalam SPLDV. Masih ingatkah kalian metode-metode penyelesaiannya? Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, di sini dibuat model matematikanya dulu, dibuat persamaan 1 persamaan 2, kemudian kalau dilihat dari sini ini ada sesuatu yang dihilangkan. Nah, ini caranya dengan menghilangkan. Nanti kita akan bahas ya, menghilangkan itu metode apa, seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah diketahui ya, Y sama dengan 10.000, maka ini Y-nya diganti dengan 10.000. Di sini ada mengganti. Dengan metode apa itu mengganti? Nanti kita akan bahas selanjutnya. Nah, di sini dihilangkan dan diganti. Nah, setelah menghilangkan dan mengganti, maka diperoleh hasilnya. Diperoleh harga mangga 1 kg itu Rp15.000 dan harga jeruk 1 kg itu Rp10.000. Ini dengan metode menghilangkan dan mengganti. Nanti kita akan bahas metode-metode untuk penyelesaiannya seperti itu ya. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu masih banyak lagi dalam kehidupan sehari-hari yang menyangkut tentang SPLDV. Nah, kemudian sekarang pengertiannya dulu ya. SPLDV. S itu merupakan sistem. Sistem merupakan kesatuan komponen-komponen yang saling berhubungan. Karena di sini komponen-komponen, maka di sini lebih dari 1, bisa 2, 3 dan seterusnya yang saling berhubungan. Berarti nanti saling berhubungan seperti itu. Intinya sistem itu lebih dari 1. Kemudian persamaan. P-nya itu persamaan ya. Persamaan karena di sini ada kata sama. Maka persamaan merupakan kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan. Diingat, persamaan itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Kemudian linier. Artinya linier itu berpangkat 1. Kemudian dua variabel merupakan di sini ada sistem persamaan linier yang mempunyai dua variabel. Karena dua variabel, maka variabelnya ada 2. Jadi SPLDV merupakan gabungan 2 atau lebih dari persamaan linier yang mempunyai 2 variabel. Seperti itu. Bentuk umumnya. Nah, seperti ini bentuk umumnya. Ada AX plus BY sama dengan C. Di sini variabelnya ada X sama Y. Nah, ini baru satu persamaan. Belum sistem kalau satu persamaan.
Kemudian ini ada persamaan lagi. Nah, di sini juga variabelnya ada 2, X dan Y. Karena di sini variabelnya 2, linear juga, dan di sini sama-sama persamaan, maka disebut sistem. Ini nanti kalau berhubungan namanya sistem. Ini keterangannya ya. X dan Y disebut variabel, A dan B koefisien dari X, ini A dan B, nanti ini bisa diganti dengan bilangan. B dan Q adalah koefisien dari Y, sedangkan C dan R disebut dengan konstanta. Ini nanti A, B, C, P, Q, R itu bisa diganti dengan bilangan. Ini hanya bentuk umumnya seperti itu. Nah, dalam SPLDB itu ada metode penyelesaiannya. Ada apa saja metode penyelesaiannya? Nah, ini yang pertama metode substitusi. Yang kedua, eliminasi. Yang ketiga, gabungan. Yang keempat, grafik. Kalau tadi penyelesaian dari soal cerita itu saya bilangnya menghilangkan dan mengganti. Nanti dipahami ya apa itu menghilangkan dan mengganti. Nah, pertama tentang metode substitusi. Apa itu substitusi? Substitusi itu artinya mengganti. Dalam metode substitusi, suatu variabel dinyatakan dalam variabel yang lain dari SPLDV tersebut. Selanjutnya, variabel ini digunakan untuk mengganti variabel lain yang sama dalam persamaan lainnya sehingga diperoleh persamaan satu variabel. Jadi seperti tadi ya, bisa digantikan seperti itu. Kemudian yang kedua, ini contohnya dulu. Contoh, ada tentukan himpunan penyelesaian dari SPLDV dari 3X plus 4Y sama dengan 11 dan X plus 7Y sama dengan 15. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan metode substitusi. Ini ada persamaan 1, persamaan 2, kemudian ada persamaan 3. Persamaan 3 itu diperoleh dari persamaan 2, ini dibuat X sama dengan 15 dikurangi 7Y, seperti itu. Kemudian persamaan 3 ini kita substitusikan. Kita gantikan ke persamaan yang pertama. Ini X-nya ya. Maka 15 dikurangi 7Y ini dimasukkan ke dalam X ini. Jadi nanti 3 dikalikan 15 dikurangi 7Y plus 4Y sama dengan 11. Nah, setelah kita masukkan, X-nya dimasukkan ke persamaan ini, diperoleh nilai Z sama dengan 2. Ya, setelah ini dimasukkan ke sini diperoleh Y sama dengan 2. Setelah itu karena Y-nya sudah diketahui ya, maka kita masukkan ke persamaan ketiga boleh, kedua boleh. Sama saja. Nah, di sini misalnya dimasukkan ke persamaan ketiga. Maka setelah dimasukkan ini Y-nya diganti dengan 2 di sini ya. Jadi 3X plus 4 kali 2 sama dengan 11. Maka diperoleh X-nya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya 1,2. Seperti itu. Itu untuk metode substitusi. Yang kedua tentang metode eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi artinya menghilangkan. Diingat, eliminasi itu menghilangkan. Jadi kita bisa menggunakan metode ini. Dalam metode eliminasi, salah satu variabel dieliminasikan atau dihilangkan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain dalam sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Dihilangkan. Untuk mengeliminasi suatu variabel, samakan nilai kedua koefisiennya yang akan dieliminasi. Kemudian kedua persamaan dijumlahkan atau dikurangkan. Contohnya, ini misalnya ada tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dari X plus 2Y sama dengan 11 dan 3X dikurangi Y sama dengan 10. Nah, dieliminasi seperti ini. Dieliminasi artinya tadi dihilangkan. Di sini ada persamaan 1, X plus 2Y sama dengan 1. Persamaan 2, 3X dikurangi Y sama dengan 10. Nah, kalau kita lihat koefisiennya di sini beda ya. Di sini koefisiennya 1, di sini koefisiennya 3. Di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Nah, karena beda, maka kita harus
menyamakan salah satu koefisien dari variabel ini. Nah, kita akan menghilangkan yang mana? Kalau mau menghilangkan yang X, maka kita lihat di sini 1, di sini 3. KPK-nya berapa? 3. Ya, dibuat di sini 3, di sini 3. Di sini jadi di sini 1 dikalikan 3 3x. 2 dikalikan 3 6x. 1 dikalikan 3 3x. Nah, karena ini dikalikan 1 maka masih tetap sama ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di sini sudah terlihat sama ya, 3x sama 3x. Nah, di sini dikurangi. Nanti ini dikurangi atau dijumlahkan bisa juga, karena di sini sama-sama positif ya. 3x sama 3x sama-sama positif, maka di sini dikurangi. Jika nanti di sini berbeda, misalnya di sini negatif, di sini positif, maka di sini kalian bisa menjumlahkan supaya x-nya bisa hilang seperti itu. Nah, karena di sini positif semua, maka di sini pengurangan. Kita kurangi 3x dikurangi 3x bilang 6y dikurangi min y. Maka di sini menjadi 6 ditambah 1 sama dengan 7y. Sama dengan 3 dikurangi 10 min 7. Jadi di sini diperoleh y sama dengan min 1. Nah, ini sudah diperoleh. Karena di sini menggunakan metode eliminasi, maka dihilangkan semua. Kalau tadi menghilangkan x, sekarang menghilangkan y. Nah, menghilangkan z dilihat koefisiennya. Ini yang atas 2, yang bawah 1. Maka di sini kan KPK-nya 2. Nah, untuk menjadi KPK 2, maka yang atas ini dikalikan 1, yang bawah dikalikan 2. Nah, setelah dikalikan 1, ini masih sama. Kemudian yang bawah dikalikan 2. Diingat, ini persamaan ini koefisiennya semua dikalikan dengan 2. Koefisien X dikalikan dengan 2, yang Y dikalikan dengan 2, 10 juga dikalikan dengan 2. Maka diperoleh seperti ini. Nah, karena kita mau menghilangkan yang Y, dilihat di sini tandanya positif sama negatif. Maka di sini dijumlahkan supaya y-nya bisa hilang seperti itu. Dijumlahkan ya. X ditambah dengan 6x 7x, 1 ditambah dengan 20 sama dengan 21. Maka x sama dengan 3. X sama dengan 3 itu diperoleh dari mana? X sama dengan 21 dibagi 7. Jadi x-nya 3. Nah, karena X sama Y-nya sudah diperoleh, maka kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya yaitu 3, negatif 1. Menulisnya di sini 3 dulu. Kenapa 3 dulu? Karena ini X. X itu ditulis dulu ya, 3, negatif 1. Jangan lupa negatifnya juga ditulis seperti itu. Itu untuk yang metode eliminasi. Kemudian yang kedua tentang metode gabungan. Yang ketiga ya, tadi metode pertama substitusi, kedua eliminasi, yang kedua gabungan. Nah, karena ini gabungan, maka merupakan gabungan dari eliminasi serta substitusi. Tadi eliminasi itu menghilangkan dan substitusi itu mengganti. Maka gabungan dari menghilangkan dan mengganti. Dalam metode ini, nilai salah satu variabel terlebih dahulu dicari dengan metode eliminasi. Maka dieliminasi dulu untuk mempermudah. Selanjutnya, setelah diketahui salah satu variabelnya, maka disubstitusikan. Seperti itu. Nah, contohnya. Oh, ini bukan contoh ya, ini latihan. Tentukan penyelesaian dari SPLDV di bawah ini dengan menggunakan metode gabungan. X plus 3Y sama dengan 5. Kemudian 2X plus Y sama dengan 5. Silahkan nanti kalian bisa mengerjakan di buku latihan kalian. Dikerjakan yang rapi ya. Kalian menggunakan metode gabungan. Bisa yang pertama metode eliminasi dulu, kemudian baru disubstitusikan ya. Selamat mengerjakan. Itu tentang 3. Kemudian baru 3 ya. Tadi kan metodenya ada 4. Sekarang yang terakhir tentang metode grafik. Ini nanti metode grafik itu juga akan
kalian gunakan untuk materi selanjutnya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan dan memahaminya. Seperti itu. Langkah-langkah dalam membuat metode grafik. Yang pertama, menentukan titik-titik potong terhadap sumbu koordinat dari persamaan pertama. Nanti kalian kan ada dua persamaan. Jadi yang pertama kalian mencari titik potongnya persamaan pertama dulu. Yang kedua, kalian menentukan titik potong dari persamaan kedua. Yang ketiga, menggambar grafik pada sumbu koordinat Kartesius. Lalu menarik garis dari masing-masing titik potong pada persamaan pertama dan kedua. Setelah ada titik potongnya, kalian buat garis dari titik potong itu. Nanti terdapat 2 garis. Kemudian dari 2 garis yang telah terbentuk akan diperoleh 1 titik potong. Titik potong tersebut merupakan himpunan penyelesaian dari SPL-DB. Nah, nanti dari 2 garis kan ada titik potongnya. Titik potong itu baru merupakan himpunan penyelesaiannya. Contoh soalnya seperti ini. Dengan metode grafik, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel x plus y sama dengan 4 dan x plus 3y sama dengan 6. Jika x dan y merupakan variabel pada himpunan bilangan real. Bagaimana caranya? Nah, perhatikan ya. Ini cara-caranya. Tadi ada langkah pertama, langkah kedua sampai keempat ya. Ini langkah pertama dulu. Langkah pertama mencari titik potong pada persamaan pertama. Tadi persamaan pertamanya ini ya, x plus y sama dengan 4. Nah, untuk mencari titik potongnya itu kalian buat x sama dengan 0 dan y juga sama dengan 0. Di sini jika x sama dengan 0, maka di sini x-nya diganti 0 ya. Maka di sini x plus 4 sama dengan 4, 0 plus y sama dengan 4, maka y-nya sama dengan 4. Jadi diperoleh titik potongnya di 0,4. Kemudian y sama dengan 0. Di sini diganti y-nya sama dengan 0, maka ini diperoleh x sama dengan 4. Jadi titik potongnya di 4,0. Jadi dari persamaan pertama itu diperoleh titik potong di 0,4 dan 4,0. Nah, ini dari 2 titik ini kalian bisa membuat garis seperti itu. Itu untuk persamaan pertama. Yang kedua tadi mencari titik potong pada persamaan kedua. Nah, persamaan kedua tadi x plus 3y sama dengan 6. Sama, dibuat x sama dengan 0 dan y sama dengan 0. Setelah dimasukkan x-nya sama dengan 0, diperoleh y sama dengan 2. Maka titik potongnya di 0,2. Nah, setelah dimasukkan y sama dengan 0, maka diperoleh x sama dengan 6. Maka titik potongnya di 6,0. Sehingga untuk persamaan kedua ini diperoleh titik potong di titik 0,2 dan 6,0. Ini kalian bisa membuat garis. Jadi sudah ada 2 garis ya. Nah, kemudian di sini. Ini garis yang pertama tadi di 4,0 dan 0,4. Ini tadi kalian harus dibuat titik dulu, kemudian kalian garis. Kemudian untuk persamaan kedua tadi diperoleh titiknya 6,0 sama 0,2. Dibuat titik dulu, baru kalian hubungkan titik itu menjadi garis. Nah, diperoleh seperti ini dan di sini ada titik potongnya. Ya. Nah, titik potongnya ini yang merah-merah ini itu merupakan himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini langkah terakhir menentukan titik potong dari kedua garis berdasarkan grafik. Berdasarkan grafik di atas ya, diketahui titik potongnya 3,1. Jadi himpunan penyelesaiannya 3,1. Seperti itu ya. Nah, di sini ada latihan. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel x plus 2y sama dengan 2 dan x min y sama dengan min 1 dengan menggunakan metode grafik. Silahkan ini ditulis dulu dan dikerjakan menggunakan metode grafik. Nah, untuk menggambar grafiknya silahkan kalian buat yang rapi. Bisa menggunakan buku berpeta atau buku tulis biasa nggak apa-apa, tapi kalian jaraknya yang tepat ya. Nah, berarti untuk kali ini
Untuk pertemuan hari ini ada 2 tugas tadi ya. Yang pertama latihan tadi dengan menggunakan metode gabungan, kemudian sekarang yang kedua dengan menggunakan metode grafik. Selamat mengerjakan. Silahkan nanti hasilnya kalian bisa fotokan kemudian dikirimkan ke email saya seperti itu ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ini sudah selesai untuk hari ini tentang SPADV. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada yang masih belum paham atau ada pertanyaan-pertanyaan, kita bisa diskusikan lewat WhatsApp ya. Kita bisa diskusikan lewat grup matematika kelas 10 seperti itu. Mudah-mudahan hari ini kalian dipermudah dan dilancarkan. Sehat selalu. Jangan lupa jika pergi kalian selalu menggunakan masker, selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa cuci tangan. Sudah sekian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya.